Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Bandira dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu situs cagar budaya yang berada di Jorong Kayu Jauh, Nagari, Batangbaro, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Masjid Tua Kayu Jauh adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jorong Kayu Jauh, Nagari, Batangbaro, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Masjid yang tercatat telah berdiri sejak tahun 1599 ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Solo dan tertua kedua di Indonesia yang masih berdiri sampai saat ini. Masjid Tua Kayu Jauh juga merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Masjid ini telah beberapa kali mengalami pemugaran, seperti pemugaran salah satu tiang dan pergantian atap ijuk yang lama dengan yang baru, karena yang lama telah lapuk dimakan usia. Meskipun telah beberapa kali mengalami pemugaran, keaslian masjid ini masih tetap dipertahankan. Namun dalam pemugaran terakhir, warna cat masjid ini yang sebelumnya putih diganti menjadi coklat kehitaman. Selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat. Bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solo. Sejarah Masjid Kayu Jauh tidak diketahui pasti tahun beberapa sebetulnya masjid ini berdiri. Berdasarkan sejumlah catatan, masjid ini dibangun pada tahun 1599. Sementara catatan lain juga ada yang menyebutkan lebih tua dari itu. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, pembangunan masjid ini dilakukan menyusul dimulainya perkembangan agama Islam di kawasan Solo pada abad ke-16. Nagari tempat masjid ini berada maupun di sekitarnya juga telah dibentuk sebelumnya lengkap dengan 3 unsur kepemimpinan yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau, yaitu alim ulama, cerdik pandai, dan nenek moyang. Menurut pemuka masyarakat setempat, terdapat 2 orang yang berperan dalam pembangunan masjid ini, yakni Angku Mansaur dan Angku Labai. Yang keduanya dimakamkan tidak jauh dari lingkungan masjid. Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Masjid ini memiliki tatanan atap sebanyak 3 tingkat yang terbuat dari ijuk dengan ketebalan sekitar 15 cm dan permukaan dibuat tidak datar, melainkan sedikit cekung. Permukaan atap yang cekung cukup cocok untuk daerah beriklim tropis karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkat atap yang satu dengan yang lain terdapat celah yang dibuat untuk pencahayaan dengan tingkat teratas, maupun atap berbentuk limas bagian mihrab memiliki atap dengan bentuk berbeda, yaitu berbentuk gonjong layaknya rumah gadang. Di sisi lain, corak Islam terlihat pada masing-masing puncak atap yang dilengkapi mustaka. Atap masjid ini disangga oleh 27 tiang. Simbolisasi dari 6 suku di sekitar masjid ini masing-masing terdiri dari 4 unsur pemerintahan ditambah dengan 3 unsur dari agama, yakni khatib, imam, dan bilal.
Simbolisasi lain juga terdapat dalam jumlah jendela sebanyak 13 yang mengisyaratkan jumlah rukun sholat. Sebelum pengeras suara ada masjid-masjid di Indonesia umumnya menggunakan beduk sebagai penanda masuknya waktu sholat dan dipukul ketika waktu untuk sholat tiba. Kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan, seperti masjid tua lainnya di Indonesia. Masjid ini juga memiliki beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang. Beduk yang diperkirakan berusia sama dengan masjid ini diletakkan di bangunan tersendiri di lingkungan masjid sebagai salah satu budaya Islam di Indonesia. Keberadaan beduk tersebut tetap masih dipertahankan.